Di ujung bumi kita, berdiri dua penjaga, Arktik dan Antartika. Mereka adalah wilayah yang penuh dengan keajaiban dan misteri, tempat di mana alam menunjukkan kekuatannya yang paling ekstrem. Bermahkota es, diselimuti kegelapan selama setengah tahun. Di sini, malam abadi dan siang yang tak pernah berakhir bergantian menguasai langit. Ini bukanlah tempat yang hangat dan penuh kehidupan. Hanya yang terkuat yang bisa bertahan di sini, di mana suhu bisa turun hingga di bawah titik beku. Di sini, suhu menurun drastis, angin menderu seperti raksasa, dan matahari menghilang selama berbulan-bulan. Angin dingin yang menusuk tulang dan badai salju yang tak kenal ampun adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, lanskap yang keras ini memiliki daya pikat yang aneh, seperti lagu sirene bagi para penjelajah dan pemimpi. Mereka datang mencari petualangan, pengetahuan, dan terkadang, hanya untuk merasakan keheningan yang mendalam. Arktik, lautan luas yang dikelilingi benua, sangat kontras dengan Antartika, benua yang dikelilingi lautan perkasa. Keduanya menawarkan tantangan dan keindahan yang unik. Keduanya diselimuti misteri, rahasia yang terbisik di bawah angin beku. Setiap sudutnya menyimpan cerita yang belum terungkap. Banyak kisah tentang orang hilang yang aneh, penampakan hantu, dan makhluk di luar imajinasi. Kisah-kisah ini menambah lapisan misteri dan ketakutan pada tempat yang sudah menakutkan. Ini adalah kisah yang diturunkan dari generasi ke generasi, memadukan fakta dan cerita rakyat menjadi ramuan mengerikan tentang hal yang tidak diketahui. Mereka adalah pengingat bahwa meskipun kita telah menjelajahi banyak hal, masih ada tempat di dunia ini yang tetap tak tersentuh dan penuh misteri. Arktik dan Antartika adalah negeri dengan keindahan yang mencolok dan kekejaman yang tak terbayangkan. Keindahannya memikat, kekejamannya menakutkan. Ini adalah tempat di mana bertahan hidup adalah kemenangan, di mana kekuatan alam mutlak. Kekuatan inilah yang melahirkan misteri, kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Ekspedisi ilmiah telah lenyap tanpa jejak. Stasiun penelitian, yang dulu ramai dengan kehidupan, kini terbengkalai, kisahnya hilang di telan alam. Suara-suara aneh terdengar dari kedalaman es, terekam tetapi tidak teridentifikasi. Apakah ini hanya fenomena alam, disalahpahami di lingkungan ekstrem ini? Atau apakah mereka mengisyaratkan sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak diketahui dan mungkin tidak dapat diketahui? Arktik dan Antartika menyimpan kisah banyak jiwa yang hilang. Salah satu yang paling membingungkan adalah hilangnya ekspedisi Franklin pada tahun 1845. Sir John Franklin dan 128 anak buahnya berlayar untuk memetakan jalur barat laut, rute laut melalui kepulauan Arktik yang berbahaya. Mereka tidak pernah terlihat hidup lagi. Bertahun-tahun kemudian, sisa-sisa ekspedisi ditemukan, perkemahan yang ditinggalkan, sisa-sisa kerangka yang menunjukkan tanda-tanda kanibalisme. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi pada ekspedisi Franklin tetap menjadi teka-teki. Apakah mereka menyerah pada lingkungan yang keras, didorong ke tindakan putus asa? Atau adakah sesuatu yang lebih jahat yang menyebabkan kematian mereka? Di luar ranah bukti nyata, terdapat bisikan, kisah yang diceritakan oleh mereka yang telah berani menghadapi wilayah kutub. Di kutub utara, orang Inuit berbicara tentang Kalupalik, makhluk humanoid yang memikat anak-anak ke kuburan air. Apakah ini hanya dongeng peringatan, atau kilasan yang menyimpang ke dalam realitas tersembunyi? Antartika juga memiliki kisah-kisah menakutkan. Ada cerita tentang sosok bayangan yang terlihat sekilas, suara tanpa tubuh yang terbawa angin. Beberapa peneliti mengaku mengalami disorientasi yang aneh, perasaan diawasi. Apakah ini hanya tipuan pikiran yang disebabkan oleh isolasi dan lingkungan yang keras? Atau adakah sesuatu yang lebih, kehadiran yang menentang pemahaman kita? Banyak jiwa pemberani yang tewas dalam pengejaran eksplorasi kutub. Arwah mereka, beberapa percaya, tetap ada, selamanya terikat pada lanskap es yang merenggut mereka. Ada kisah tentang penampakan hantu, sosok spektral penjelajah yang telah lama pergi, terlihat dalam cahaya aurora yang berkelap-kelip. Salah satu kisah tersebut menceritakan tentang tim peneliti di Antartika, yang mengaku telah bertemu dengan hantu seorang penjelajah Inggris, Vumdie, masih mengenakan bulu-bulu kompangnya. Dia muncul tanpa suara, memperhatikan mereka sejenak, lalu menghilang ke dalam pusaran salju. Apakah ini halusinasi, isapan jempol dari imajinasi mereka?
Atau apakah itu pertemuan nyata dengan jiwa yang gelisah, tidak dapat menemukan kedamaian di akhirat? Citra satelit telah mengungkapkan anomali aneh di wilayah kutub. Gambar-gambar ini menunjukkan sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan mudah oleh para ilmuwan. Struktur besar yang tersembunyi di bawah es, tujuan dan asalnya tidak diketahui. Bentuknya yang simetris menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Beberapa berspekulasi bahwa itu adalah formasi alam yang diukir oleh kekuatan es dan angin yang tak henti-hentinya. Mereka percaya bahwa alam memiliki cara sendiri untuk menciptakan keajaiban yang menakjubkan. Yang lain percaya bahwa itu bisa menjadi bukti peradaban kuno, hilang oleh waktu dan terkubur di bawah gurun beku. Mereka membayangkan kota-kota yang pernah berdiri megah, sekarang hanya menjadi bayangan di bawah es. Bahkan ada bisikan tentang pangkalan rahasia Nazi yang dibangun di Antartika selama Perang Dunia Kedua. Teori ini didukung oleh beberapa foto dan dokumen sejarah yang menunjukkan aktivitas militer di wilayah tersebut. Legenda mengatakan bahwa Nazi yang terobsesi dengan okultisme melakukan eksperimen aneh di sana, mencoba memanfaatkan kekuatan yang tidak diketahui. Eksperimen ini, jika benar, bisa mengungkapkan rahasia gelap yang tersembunyi di bawah es. Meskipun klaim ini sebagian besar tidak berdasar, kemungkinannya betapapun kecilnya, menambah lapisan intrik lain pada misteri wilayah kutub. Setiap teori, setiap spekulasi menambah daya tarik dan misteri yang menyelimuti daerah yang keras dan tak kenal ampun ini. Perairan es Arktik dan Antartika penuh dengan kehidupan, tetapi apa yang mengintai di kedalaman yang paling gelap? Di bawah permukaan yang membeku, di mana cahaya jarang menembus, dunia yang misterius terbentang. Disinilah legenda dan kenyataan seringkali bertabrakan, menciptakan kisah-kisah yang memikat imajinasi kita. Legenda tentang monster laut kolosal berlimpah, keberadaannya diisyaratkan oleh kilasan sekilas dan bangkai yang terdampar sesekali. Dari bayangan besar yang bergerak di bawah air, hingga bangkai misterius yang terdampar di pantai es. Cerita-cerita ini telah ada selama berabad-abad, menambah lapisan misteri pada lautan yang sudah menakutkan. Salah satu makhluk tersebut adalah Ningin, makhluk pucat besar yang dikatakan menghuni perairan dingin di sekitar Antartika. Ningin digambarkan sebagai makhluk besar dengan kulit putih pucat, seringkali terlihat seperti manusia raksasa yang berenang di kedalaman yang beku. Penampakannya telah memicu banyak spekulasi dan teori. Penampakan Ningin sering dianggap sebagai paus atau anjing laut yang salah identifikasi, tetapi beberapa percaya itu bisa menjadi sisa-sisa era prasejarah, makhluk yang telah lama dianggap punah. Mungkinkah Ningin adalah makhluk yang berhasil bertahan dari zaman es, bersembunyi di kedalaman yang tidak terjamah oleh manusia? Baik nyata atau imajiner, kemungkinan makhluk semacam itu menambah daya pikat yang tidak diketahui, memicu daya tarik kita dengan misteri yang tersembunyi di bawah ombak. Setiap cerita, setiap penampakan, menambah lapisan baru pada legenda yang terus berkembang, mengingatkan kita bahwa lautan masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Arktik dan Antartika sangat luas dan tak kenal ampun, kedalamannya sebagian besar belum dijelajahi. Rahasia apa yang mereka pegang, terkunci di bawah es dan salju. Para ilmuwan percaya bahwa jawaban atas beberapa misteri bumi yang paling abadi mungkin tersembunyi di dalam kapsul waktu beku ini. Saat dunia menghangat dan es menyusut, kita diberikan gambaran sekilas ke dalam alam tersembunyi ini. Artefak kuno, yang diawetkan dengan sempurna di lapisan es, menawarkan petunjuk menggoda ke masa lalu. Tetapi dengan setiap penemuan, muncul pertanyaan baru. Apakah kita siap menghadapi apa yang mungkin kita temukan? Dan berapa biaya untuk membuka rahasia kedalaman beku? Arktik dan Antartika tetap menjadi sumber daya tarik yang tak ada habisnya, sebuah bukti kekuatan abadi dari yang tidak diketahui. Apakah kisah hantu, monster, dan peradaban tersembunyi hanyalah itu, cerita, atau apakah itu gema dari kebenaran yang lebih dalam, sebuah pengingat bahwa kita masih tahu sedikit tentang planet kita dan kekuatan yang membentuknya? Saat kita terus menjelajahi wilayah-wilayah misterius ini, didorong oleh rasa ingin tahu dan pengejaran pengetahuan, kita harus melangkah dengan hati-hati. Jawaban yang kita cari mungkin datang dengan harga. Es mungkin menyimpan rahasia tetapi ia juga melindunginya. Dan beberapa hal lebih baik dibiarkan tidak terganggu.